saya beasiswa juga. Hanya akan balik kalau Indonesia semuanya udah bagus. Going to contribute dengan banyak kondisi gitu kan? Lah ya kalau kayak gitu ya gue nggak perlu dong ngirim kalian. Kalau kemudian ada orang Indonesia apalagi sudah dapat beasiswa memilih untuk kerja di luar negeri, apakah itu artinya dia tidak tahu terima kasih gitu kali ya Elisa? Atau dianggapnya dia kayak tidak cinta Indonesia? Banyak hal yang tadi ya yang kalian sampaikan, Indonesia punya keterbatasan untuk bidang research dan itu there is the country in the making. Ini negara kita itu jadi jangan pernah punya attitude, sikap bahwa saya hanya akan balik kalau Indonesia semuanya udah bagus. Yang tadi saya bilang SDM-nya bagus, perguruan tinggi bagus, infrastrukturnya bagus, laboratoriumnya semuanya tersedia, and then I'm going back gitu. So I'm going to contribute dengan banyak kondisi gitu kan? Nah ya kalau kayak gitu ya gue nggak perlu dong ngirim kalian. Wong sekarang kita kirimkan dalam situasi hari ini, the fact that we are still in the middle income country adalah then you have to contribute untuk ikut bangunnya. Tapi it doesn't mean kalau kalian harus contribute membangun, kemudian Anda nggak boleh dan nggak bisa bekerja di luar. Anda bisa, saya bekerja di luar. Dulu saya beasiswa juga. Saya diikat dengan 2+1. Jadi waktu saya ngambil PhD 4 tahun, berarti saya harus belajar 8 plus 1, 9 tahun kerja untuk Indonesia. And then I can be anything. Saya menjadi peneliti, saya menjadi pengajar, saya diminta di pemerintahan, saya kemudian ke luar negeri, saya balik lagi. Jadi menteri, saya ke luar negeri lagi, saya balik lagi. The difference adalah kalau kalian disebut sikap tadi adalah kalau kalian selalu itu tadi mindsetnya, saya nunggu Indonesia baik baru saya bisa berkontribusi. That's the wrong mindset. Anda pilih dimanapun Anda berada, Anda pasti akan menghadapi ada institusi yang belum komplit, ada tata kelola, dan jangan pernah punya ilusi kalau kalian kerja di luar negeri everything is gonna be bagus juga, enggak juga. Ada office politik, ada juga masalah anggaran, apalagi semua negara di dunia sekarang ini menghadapi COVID. Anggarannya banyak tersodot untuk hal-hal seperti itu. Jadi banyak juga mereka mengalami pemotongan anggaran. Bisa-bisa kalian kemudian dibilang, what, sorry I cannot hire you this time. Jadi, mindset is the most important. Mindset Anda untuk kerja dimanapun, pikirannya adalah it's not about me. It's not, saya di situ saya bisa contribute apa. So you do your best. Bukan karena saya kepingin untuk saya, tapi for others. Atau untuk misi institusinya. Then kalian akan di-recognize. Then kalian akan terus meningkat dalam hal ini. Jadi kalau tadi bilang laboratorium belum, kita sekarang BRIN. Kita sedang membentuk lembaga-lembaga penelitian dijadikan satu. Kita menggunakan anggaran kita dikonsolidasikan. Tadi saya sebutkan LPDB sekarang juga contribute. Kalau Anda bicara tentang Bio Farma, tadi salah satu pembicara yang di dalam forum ini. We try to build. Seperti tadi yang dikatakan William, kalau kita ada 9.000 desa yang belum terkonek, kita coba connect. Jadi, ya sambil memberi solusi, sambil justru di situ letak kenikmatan dan keindahan Anda. It's not just doing because everything is already set gitu. Tapi kalian bahkan ikut membangun infrastrukturnya, membangun kondisi itu ya. Jadi tadi kalau kalian ada kontrak, penuhi kontraknya. Menjadi orang yang deliver sesuai dengan komitmen kalian, itu kan yang paling penting. Dan dimanapun Anda berada, cinta terhadap Indonesia tidak menurun, tererosi atau diluted. William tadi menanyakan mengenai daya saing adaptasi teknologi. William, you should be the one yang answering your question, karena aku Menteri Keuangan, aku bukan Menteri Ristek.
Kalian mungkin bayangin kayak saya ngerti banyak hal karena saya tahu anggaran pendidikan sekian, anggaran kesehatan. Doesn't mean saya tahu semuanya. Jadi William instead of nanya, aku juga nggak tahu tuh kenapa kok kita sekarang penurunannya harus di bidang teknologi. Is it because kita nggak punya laboratorium? Aku nggak tahu. Adaptasi teknologi itu artinya apa? Berarti kalau ada teknologi baru kita gunakan. Is it di industri? Kenapa industrinya nggak mau mengadaptasi teknologi? Oh, karena dia nggak punya modal untuk ganti mesinnya. Is it too expensive? Apakah perlu insentif? I don't know. Adaptasi teknologi di bidang apa? Di bidang lingkungan, di bidang otomotif, di bidang I don't know, di bidang medical. Kalau rumah sakit nggak tahu, nggak bisa mengadaptasi teknologi, ya bukan karena nggak mau dan nggak bisa, Pak, Bu, karena ya memang nggak punya duit, kan bisa gitu juga kan? So I really don't know. Is it about the policy problem? Polisinya belum, regulasinya ruwet, minta izin sini untuk menggunakan teknologi ini, izinnya makin ruwet, atau karena masalah uang, atau udah punya regulasi, policy, ada uang, nggak punya ide, kan bisa juga kan kayak gitu, Pak. Jadi I suspect William, ya coba cari dan lihat dan rekomendasikan. Nah, saya masuk kepada yang tadi, Beta, kemudian bahkan Ines ya, novel, Ria Novel tadi, gimana ya kita itu ikut berkontribut. Ini banyak sekali yang bertanya kepada saya. Jadi kalian itu generasi muda yang selalu, saya kepengen punya ide banyak, Bu, and I want to contribute. Terus karena kalian berapi-api, muntuk-muntuk ini di kepala ya, di hati dan idealismenya sangat tinggi. Terus kita kan aku mau berbuat baik untuk Republik, masa nggak dikasih kesempatan? Masa nggak ada yang dengerin? Tadi ya budaya egaliter. Jadi jangan pernah kalian berpikir banget kalau kalian punya niat baik, ide bagus, terus kalian harus taken for granted, orang harus dengerin kalian. No. Kalian harus berjuang bahwa ide baiknya itu bisa diterima. Loh, Bu, berarti hidup itu susah dong? Iya, iyalah. Makanya waktu kalian lahir itu nangis, nggak ada bayi yang lahir terus ketawa. Ha, itu nggak ada. Semua bayi lahir nangis. Karena hidup is all about perjuangan. Perbedaannya adalah how kalian berjuang. Ada yang berjuang konyol, ada yang berjuang taktis, ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan kalaupun kalian gagal, jangan berkecil hati. And jangan kemudian membuat konklusi, negara saya brengsek, I don't like this country. Jangan. Anda pikir saya sekarang dalam usia seperti sekarang dan dengan berbagai pengalaman saya di dalam setiap karir saya, semua keinginan, pikiran saya itu selalu di-welcome? Enggak juga. Jadi tadi ya Ines, Rio maupun Beta, pertama menjadi manusia yang kalian tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian pikirkan matang, kemudian kalian membuat kolaborasi. How to make your idea itu diterima. Peer kalian, atasan kalian. Jangan kalau kalian kebetulan atasannya adalah generasi ya seperti saya, baby boomer. Mungkin bahkan dia nggak pernah sekolah S2 atau S3, tapi dia jadi bos. Happen to be ya, dia adalah atasan kalian. Terus kalian bilang petantang-petantang, apalagi dari luar negeri, bahasa Inggris kalian cas-cicus, terus ngomong, Pak atau Bu, ngomong pakai bahasa Inggris separuh, bahasa Jawa setengahnya gitu. And then guru-guruin gitu loh, wah Bapak sama Ibu tuh jadul, nggak pernah sekolah sih, payah banget. Iya, pasti kalian akan dimasukin ke kotak lemari es aja, dikunci kalian di situ. So that is exactly, behavior menjadi penting. Penting otak kalian pinter, kalian punya ide brilian. Now you have to think about how to deliver that. Di dalam setiap, dan jangan berpikir ini hanya di Indonesia ya, tadi ya Ines ya. Semua institusi di negara manapun saja pasti ada kultur, ada juga yang disebut tadi personality dan yang lain-lain. So jangan punya ilusi Indonesia kayak gitu, enggak juga. Nanti kalian di dalam kalian bekerja, Anda harus punya tantangan untuk membawakan diri kalian.
menjadi orang yang konstruktif, orang yang bisa berpikir baik, tapi tanpa membuat orang kemudian merasa bahwa mereka kalau dengerin kalian, mereka menjadi orang yang paling bodoh di dunia. Enggak. Seninya Anda pinter adalah membuat orang yang dengerin dia menjadi, gua jadi pinter gara-gara ngomong sama orang ini. Bukannya Anda humiliate others. Kalau orang Jawa, bahasanya gampang, namanya nguwongke. Nguwongke itu tidak berarti kalian jilat-jilat, nyunduk-nyunduk, harus jalan jongkok. Enggak juga. It's just the respect kepada people gitu. Kalian punya empati dan kalian punya emotional intelligence. Kalian kan pinter secara indeks prestasi. Itu your IQ. Intelligence quotient-nya kalian bagus. Tidak berarti emosinya kalian juga punya intelijen. Nggak ngerti muka orang udah sebel, kalian ngerocos aja. Nggak ngerti bahwa orang ini udah tersinggung, kalian malah makin hajar juga. Tapi tidak berarti kalian menjadi penakut, nggak berani ngomong, nggak berani. Itulah yang disebut latihan. Dan seperti saya bilang, dalam hidup jangan pernah easily give up. Satu kali kalian belum, cari cara yang lain, kolaborasi, ya. Jadi itu tadi yang supaya kalian bisa lakukan. Rio tadi yang bicara tentang public policy kalian, karena kamu mengelola dana yang berasal dari masyarakat untuk naik haji. Orang naik haji di Indonesia ada yang nunggu sampai 7 tahun, ada yang bahkan 15 tahun. So yang kalian kelola adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan berdasarkan uang yang dititipkan. Maka kalau kamu tadi bilang tentang integritas dan internal control, kalian bisa bicara tentang standar, kalian bisa bicara tentang sistem, bagaimana mengelola dana haji secara akuntabel, transparan, tapi juga kalian harus tetap semua sistem itu banyak dan bisa ditukangin kalau orangnya ya kepengen nyuri aja. Jadi Rio, nanti kamu harus menjadi orang yang bisa berpikir sistem, mendesain sistem yang bagus, yang barangkali dalam hal ini internal control-nya bagus, tapi jangan dilupakan aspek manusianya. Gitu ya. You can always borrow, bring the example dari institusi yang lain yang mengelola dana untuk jangka panjang, tapi tetap risk management itu juga pada manusianya.